Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita sambil menunggu kawan-kawan yang lain ya. Perkenalkan ya, nama saya Rizky Parlika ya. Saya bekerja di Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, UPN Veteran Jawa Timur ya. Jadi kita sama-sama UPN ya. Saat ini kalau di tempat kami informatika ya, dulu namanya teknik informatika, sekarang sudah diganti informatika saja penamaannya. Kemudian saya ini dulu alumni ya, saya dulu angkatan pertama di informatika UPN ya, waktu itu masih ikut Fakultas Teknologi Industri. Kemudian sekarang sudah menjadi fakultas sendiri, Fakultas Ilmu Komputer ya. Jadi saya kuliah dari 2003, 3,5 tahun kemudian lulus. Kemudian saya bekerja sejak 2008, berarti sampai sekarang sudah 12 tahun alhamdulillah sudah bekerja di UPN. Saya seringnya itu ngajar terkait bahasa pemrograman dan basis data. Biasanya basis data dasar ya, sistem basis data, lalu basis data lanjut, kemudian pemrograman web, pemrograman framework, pemrograman API. Ya, biasanya saya mengajar mata kuliah tersebut. Lalu kemarin saya diminta untuk program pertukaran dosen ya. Senang sekali. Jadi sekarang kita bertemu di sini. Di sini sudah semester berapa ya? Kalau rata-rata di sini? Semester 3, Pak. Semester 3, Pak. Semester 3, alhamdulillah. Kalau pemrograman web yang di tempat kami biasanya di semester 3 juga, tapi ada juga yang semester 5 yang mengambil ya. Materi minggu lalu apa? Materi yang diajarkan minggu lalu sama Budia. Ayo, saya ingin review. Materi yang minggu lalu apa? Apa materi minggu lalu? Terakhir PHP, Pak. PHP. Ingat berarti ya. Ya, jangan hanya ingat ya. Jadi materi apa? Di pemrograman berbasis web ini penting sekali. Jadi saya selain jadi dosen juga saya konsultan ya. Dulu sering sekali saya mengerjakan proyek membangun sistem informasi. Saya pernah membangun sistem informasi di salah satu anak perusahaan BUMN di Surabaya yang besar itu ya, dibantu mahasiswa dan juga alumni. Nah, itu sering kita dapat proyek yang seperti itu. Dan seringnya kami menggunakan pemrograman web dasar ya. Jarang sekali ya kami diminta untuk menggunakan framework. Jarang berarti ada ya, paling ya 1-2 pakai kode igniter gitu ya. Tapi selebihnya ya pemrograman framework. Jadi kalau di pemrograman framework itu ya kita
seyogyanya ya, kita bisa atau kita harus terbiasa ya memahami mengenai yang pertama tentu HTML ya. HTML dan HTML5, CSS, kemudian CSS3 ya itu harus bisa ya, hafal yang penting-penting lah karena kan banyak sintak dan semantik yang harus kita pelajari ya. Sehingga untuk menghafalkan semua tentu kita butuh kapasitas yang luar biasa. Saya pun meskipun saya juga seorang developer, saya tidak menghafalkan semuanya sejak negara Google menyerang. Ya. Kalau dulu saya itu kalau belajar terus lupa atau bikin program saya lupa rumus, saya baca, saya koleksi buku-buku. Contohnya seperti ini ya. Ini bukunya legendaris ini Pak Abdul Qadir ya. Dasar pemrograman web dinamis menggunakan PHP. Mohon maaf ya. Jadi dulu waktu saya kuliah 1 kan akses ke internet tidak sebagus sekarang. Jadi kita baca banyak buku di perpus ya. Kalau sekarang ya Allah, alhamdulillah ya. Kita didukung sama Google, YouTube ya. Nah, saya tanya di sini siapa yang tahu channel YouTube yang sering ngajarkan tutorial pemrograman yang enak? Ayo, siapa yang tahu? Lagi apa konsep. Ayo. Contohnya misalnya channel YouTube apa namanya? Ada yang tahu? Unpas pernah akses? Tahu, Pak. Nah, itu bagus itu. Saya sebagai programmer juga, saya menilai itu channel YouTube-nya Unpas yang menjelaskan programming dari dasar bagus, saya akui bagus. Ya, dan saya merekomendasikan yang bagus-bagus itu seperti bukunya Pak Abdul Qadir, lalu kemudian channel seperti Unpas itu tadi ke mahasiswa sekarang. Kalian harus belajar otodidak dan juga mengikuti kurikulum. Jadi student center learning, ya, student center learning. Habiskan waktu Anda untuk coding. Misalnya kalau dulu S1 ya, saya coding itu sehari 5 sampai 7 jam dulu. Itu saya pinjam buku di perpus gitu ya. Lalu saya coding, setelah saya khatam, ya toh, saya pinjam lagi. Tuh. Jadi saya tidak hanya terpaku pada tugas yang diberikan Bapak Ibu dosen, tapi saya harus mengejar itu. Sehingga di semester-semester akhir saya sudah dapat tawaran proyek, dan setelah lulus ya alhamdulillah sambil menunggu pekerjaan dan kemudian jadi dosen, saya mengerjakan beberapa proyek. Ada yang di Madura waktu itu di dinas gitu ya. Kita ngoding pakai HTML, PHP. Waktu itu senang sekali. Ya, saya pernah ngoding setengah hari ya, pagi sampai jam 12 siang itu saya dibayar 4 juta. Itu saya tunjukkan orang tua saya, itu orang tua saya senang sekali. Ya, kok bisa cepat? Kan kita ini sebagai programmer ya kan, kita sebagai programmer kan akses source code itu kan banyak kan. Kalau zaman saya dulu, karena saya sebenarnya adalah programmer Visual Basic ya, dan dulu ASP sebenarnya, tapi karena yang rame PHP saya pindah ke PHP ya. Jadi kalau dulu saya sukanya di www.planet source code ya. Sekarang masih ada www.planet-source-code.com itu masih ada. Lalu www.vbbego, dulu ada namanya vbbego gitu ya. Nah, kalau sekarang saya sebenarnya ke mana? Ke GitHub. Sudah terbiasa ke GitHub kan ya? Yang kawan-kawan mahasiswa di sini. Di GitHub itu kan surganya source code ya. Di sana banyak sekali programmer-programmer yang baik hati ya, yang baik hati mulai dari pemula sampai
intermediate gitu ya, mereka nge-share source code untuk dikembangkan bersama. Itu sangat menyenangkan sekali. Nah itu, jadi dari Bapak Ibu dosen atau di kampus, kawan-kawan diajarkan di pemrograman web itu tentunya harus bisa menguasai satu HTML5, ya HTML5, CSS, CSS3, ya toh, PHP, PHP5, PHP7, ya toh. Nah, tapi nanti kita mungkin pakai PHP5 ya. Jangan bingung soal versi-versi ya, yes, di coding saja gitu ya. Nah, kalau saya ditanya maksudnya, Pak, gimana caranya program itu gampang? Caranya buka laptop, mulailah mengoding, ya nanti gampang. Kalau ada error, biasa kan, copy paste ke Google muncul. Zaman saya enggak bisa seperti itu. Ya, oke. Kemudian apa lagi? JavaScript, ya, kemudian variannya Ajax, jQuery. Nah, diramu semuanya itu sudah bisa menghasilkan aplikasi yang profitable, ya. Jadi itu pembukanya supaya semangat belajar web, harus semangat ya. Nah, karena sekarang zamannya anak muda ini, zamannya bisnis startup milenial, ini zaman Anda ini. Anda ditantang ini sama dunia untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan materi dari saya, ya saya juga ngambilnya dari online semua ya. Nanti teman-teman bisa nge-review semuanya. Oke, kita masuk ke materi sekarang ya. Ini bisa dilihat PowerPoint saya kah? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya. Nah, itu monggo kalau besok main-main ke informatika ya. Di informatika UPN saya disapa ya. Baik, judulnya menulis file dan membaca file dengan PHP. Ya. Lanjut. Nah, operasi dasar file dengan PHP. Ya, saya yakin sudah bisa semua ini nanti ya. Beberapa operasi dasar untuk menangani file tercantum di bawah ini, antara lain ya, membuka file, bekerja dengan file, baca tulis file, ya, dan banyak sekali Anda bisa nambahkan sendiri ya. Kemudian membuka file. Untuk membuka file kita perlu menentukan nama file dan modenya ya. Modus operasi berhubungan dengan keterbatasan akses file yang akan dibuka. Ya, jadi file itu kan juga ada hak aksesnya ya. Nah, kalau masih ingat chmod gitu ya, seperti itu. Mode operation ya. Dalam penanganan file PHP ada 4 set mode yang memungkinkan ini. Nah, ini adalah ada R dan R+ untuk membaca file yang ada ya. Ada W dan W+ untuk mengubah keseluruhan isi file. Ada A dan A+ untuk menambahkan konten setelah konten file yang ada. Ada X dan X+ untuk membuat file baru dan bekerja dengannya. Ya. Kita lanjutkan. Jadi, sebentar. Oke. Membaca file ya. Kemarin kan belajar PHP, sekarang masih di wilayah PHP. Ya. Bukan pemberi harapan palsu ya. Tapi bahasa pemrograman PHP. Jenis mode penanganan file berikut digunakan untuk membaca file yang ada. File pointer akan menunjuk ke awal file. Contoh, kalau mode of operation-nya R, file mode-nya read only, file pointer posisinya mulai dari isi file. Kalau R+, ya, file mode-nya read, write, ya, baca tulis mulai dari isi file. Dengan menggunakan fungsi fopen, kita bisa membuka file dengan nama dan mode yang sesuai.
Sebagai contoh ya, di sini contoh source code-nya ya, ada variabel file pointer sama dengan fopen ya, di mana di dalamnya hello.txt, R. Jadi autocomplete-nya diisi hello.txt, R. Kemudian while ya, EOF ya, biasanya end of file ya, file pointer ya, echo tampilkan dengan if gets file pointer ya, br ya. Nah, jadi di oke, contohnya catatan, kita harus memastikan bahwa berkas yang ditentukan ada. Jika tidak, kesalahan berikut akan terjadi. Warning fopen hello.txt ya, function.fopen file to open stream ya, no such file or directory in. Jadi dia ada warning kalau filenya nggak ada ya, jadi harus dipastikan kalau filenya ada ya. Kita lanjut, please baca, kita menulis ya, menulis ke sebuah file. Untuk melakukan operasi penulisan ya, kita memiliki dua pilihan untuk memilih mode file yang akan dibuka. Ini adalah, nah ini. Nah, ini memang saya ambil dari salah satu web ya, ada di bagian pustaka nanti ya. Jadi kalau mode operationnya W, file mode-nya write only, file pointer position-nya mulai dari isi file. Kalau W plus, file mode-nya read write ya, file pointer position-nya mulai dari isi file. Dengan menggunakan mode ini, seluruh isi file akan dihapus dan pointer akan memfokuskan posisi awal konten file. Metode ini digunakan untuk mengubah isi file yang ada secara lengkap. Sebagai contoh, variabel file pointer sama dengan fungsi fopen ya, autocomplete-nya diisi hello.txt, w ya. Kemudian ada fungsi fwrite ya, variabel file pointer, ini autocomplete-nya ya, php mysql query ya, itu stringnya ya. Habis membaca kemudian menulis, selanjutnya next menambahkan konten file. Dalam operasi ini isi file yang ada tidak akan dihapus ya. Sebaliknya, kita bisa menambahkan konten baru secara terus-menerus. Di sini, file pointer akan menunjukkan akhir file. Dan kemungkinan modus operasi adalah mode of operation-nya kalau dia A, file mode-nya write only, file pointer posisinya mulai dari isi file. Kalau dia A+, file mode-nya read write, file pointernya mulai dari isi file juga. Kode akan mirip dengan file write kecuali mode yang ditentukan untuk membuka file. Sebagai contoh, variabel file pointer sama dengan fungsi yang dipakai fopen ya, hello.txt, a. Catatan, di PHP write and append mode akan membuka file yang ditentukan jika ada. Jika tidak, file baru akan dibuat untuk melakukan penulisan dan penambahan filenya. Ya. Lanjut, membuat file baru.
Di sini juga tersedia dua mode penanganan file yang digunakan untuk menulis ke file yang baru dibuat. Mode of operation-nya kalau dia X, file mode-nya write only, file pointernya tidak ada. Kalau dia X plus, file mode-nya read write, ya, file pointernya tidak ada. Sebagai contoh, variabel file pointer sama dengan fungsi fopen hello.txt, x. Fungsi kemudian fwrite, ya, variabel file pointer php pot, nah itu stringnya ya. Perhatian, sudah ada, maka eksekusi akan dihentikan dengan error berikut. Write warning, ya, fopen hello.txt, function open sama ya. File exist, nah, filenya sudah ada. File exist in, filenya sudah ada. Ya, jadi di sini kita menggunakan fungsi-fungsi yang sudah ada di PHP ya untuk melakukan operasi file. Sangat mudah sekali sebenarnya ya. Oke, kita lanjutkan. Sebentar. File penutup ya. Setelah melakukan semua operasi file PHP di atas, kita perlu menutupnya dengan menggunakan fungsi fclose. Ya, fungsi fclose harus menahan file pointer yang merupakan referensi untuk sumber file. Di PHP kita bisa menggunakan fungsi fclose seperti gambar di bawah ini. Ya, fungsi fclose dalam kurung ya, autocomplete-nya. Jadi kalau kita program itu kan kalau kita dot terus ke bawah itu disebut IntelliSense kan. Kalau kita kurung kurang buka dan itu sebuah fungsi kan di bawahnya suka ada penjelasan tuh, ya kan. Susunannya bagaimana. Nah, itu disebut autocomplete ya. Barangkali lupa atau belum tahu. Oke, lanjut. Jadi ini berikut ya contoh-contohnya ya. Berikut ini mode-mode yang digunakan dalam mengakses file. Yang pertama, R, membuka file hanya untuk dibaca. Ya, pointer dimulai dari awal file. W, membuka file hanya untuk menulis, menghapus isi file atau membuat file baru jika tidak ada. Ya, file pointer ini ya dimulai pada awal file. Lalu A ya, membuka file hanya untuk menulis. Data yang ada dalam file tersebut tidak dihapus. Ya, file pointer dimulai pada akhir file. Membuat file baru jika tidak ada. X, membuat file baru hanya untuk menulis, akan bernilai false atau error jika file sudah ada sebelumnya. R+, membuka file untuk dibaca dan ditulis, ya, pointer dimulai dari awal file. Ya. W+, membuka file untuk dibaca dan ditulis, menghapus isi file atau membuat file baru jika tidak ada. File pointer dimulai pada awal file. A+, membuka file untuk dibaca dan ditulis. Data yang ada dalam file tersebut tidak dihapus. Ya, file pointer dimulai pada akhir file. Membuat file baru jika file tidak ada. X+, membuka file untuk dibaca dan ditulis. Ya, akan bernilai false atau error jika file sudah ada sebelumnya. Oke ya, ini penjelasannya. Ya, enggak usah dihafal. Ya, enggak usah dihafal. Yang penting kita ada. Yang pertama kita ada Google. Ya, lalu ada catatan.
kadang itu kan orang itu kan beda-beda ya. Ada mahasiswa itu yang diterangkan itu langsung paham. Ada yang harus mengulang-ulang. Saya ini contohnya yang harus mengulang-ulang dulu ya. Nah, meskipun ya IPK saya lumayan lah ya waktu itu. Tapi saya itu kalau di informatika, secara saya belajar, nah ini share pengalaman ya, saya diterangkan sekali, kalau saya tidak paham, saya cari teman saya yang menurut saya lebih pintar dari saya di coding. Ya, kebetulan sahabat saya, beberapa sahabat saya dia jago-jago. Kemudian kita punya base camp gitu ya, di salah satu gantian rumahnya. Lalu di waktu senggang, di sore gitu ya, saya minta di privat sama dia, tolong direview ulang tadi dosen ngajarinya itu maksudnya apa. Ya, nanti gantian. Kadang saya ngajari dia, kadang dia ngajari saya. Jadi begitu cara belajarnya, berulang-ulang. Dan yang paling efektif adalah langsung ngoding, ya, baru nanti ketahuan maksudnya apa. Ya, jadi itu. Kita lanjut ya. Oke. Sebentar. Oke. Sekarang kita review. Ya. Nah, ini masih seputar fungsi-fungsi operasi file. Ya. Oke. Untuk memeriksa apakah file ada adalah dengan menggunakan fungsi file exist. Ya, dalam kurung variabel file name. Variabel file name itu bisa dibuat nanti pelewatan nilainya di dalam autocomplete-nya itu ya. Bernilai true jika file atau directory dengan variabel file name tertentu ada dan false jika tidak. Variabel file name tidak harus hanya menjadi nama file, tapi juga dapat menjadi path absolute atau relatif. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan, nah ini nama filenya misalnya, ini ya, atau di dalam folder-folder seperti ini, science, project, dan seterusnya. Oke, fungsi ini akan mereturn false, mengembalikan nilai false untuk file yang tidak dapat diakses karena pembatasan save mode. Ya. Jadi, kemudian fungsi lain yang dapat Anda gunakan untuk memeriksa keberadaan file adalah is_file, bentuk lainnya file exist. Ya, oh ya, saya biasanya itu kalau ngajar ya, itu saya izinkan waktu di kelas dulu ya sebelum pandemi, apalagi sekarang ya. Silakan kalau saudara-saudari membuka smartphone-nya masing-masing selama saya mengajar, boleh, silakan. Jadi saya berorientasi pada hasil ya. Jadi tetapi saya harapkan karena saudara-saudari sudah matang, sudah dewasa semuanya, apa yang saya ajarkan ini ya, ketika Anda tidak paham, Anda search langsung di Google sehingga nanti kita bisa diskusi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya biasanya meminta satu orang bawa satu ya buku tentang pemrograman web. Kalau misalnya materinya tentang PHP ya tentang PHP. Saya pun bawa buku. Ya, ini ya. Ya. Karena kuliah itu enak kok. Kuliah itu kita ya membaca, belajar ya sama. Ya, dosen juga bisa lupa sama. Ya, kita terus belajar ya. Apalagi kecepatan bentuk-bentuk pemrograman sekarang cepat sekali. Kalau sudah nyentuh framework, wah Allah, cepat sekali ya. Nah, oke, jadi tidak apa-apa. Kita dari banyak sumber kita baca. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang ini ya.
Untuk sesi 1 ini saya kurang berapa ini? Kurang 9 menit ya. 9 menit lagi sesi 1 saya akhiri. Saya tutup ya, istirahat dulu. Ya, mungkin mau minum atau menggerak-gerakkan tubuh ya, peregangan. Oke, kita lanjut ya. Nah, memeriksa file dengan file exist ya. Jadi ini contohnya. Simpan dengan nama file exist.php di folder yang sama. Ini nanti ini bukan tugas sekali lagi ya, bukan tugas karena nanti saya akan berikan tugas nanti di sesi 2. Tapi silakan dicoba ya, nanti biar tahu perbedaannya ya. ATM, amati tiru modifikasi. Ya, saya juga dapat source code ini dari browsing ya. Saya dapat ini dari browsing ya. Jadi sejak dulu kalau saya mengembangkan sesuatu saya tidak pernah dari nol ya, karena menurut saya terlalu lama. Ya tinggal kita kumpulkan source-nya kan seperti bongkar pasang gitu ya. Nah, kita amati tiru modifikasi ya. Memang ada beberapa fungsi yang harus kita buat sendiri kadang-kadang karena nyari-nyari nggak ketemu ya. Tapi sumbernya tetap disertakan ya. Oke, ini ya contoh operasi file dengan exist ya. Nanti bisa dilihat di sini ya. Di sini ada implementasi dari fungsi file exist ya. Ada nggak filenya? Nah, ini ada 2 kali tes. Yang pertama, nama filenya coba .txt. Nah, terus di copy source code-nya langsung di bawahnya. Ya, ini kita masih pemrogramannya sequential ya. Kita tidak menggunakan kelas atau apa OOP ya. Ini masih berurutan ya. Demo periksa file coba .txt. File coba .txt-nya belum ada. Tes.txt sudah ada. Nah, ini sesuatunya sederhana seperti ini. Gabungan antara HTML dengan PHP yang disimpan di dalam file berekstensi PHP. Tampilannya nanti seperti ini. Kita lanjutkan ya. Tadi kan teorinya, sekarang prakteknya ya. Membaca data menggunakan fgets. Ya, ini fgets. Simpan dengan nama fgets.php di folder yang sama. Jadi ini, ya, tadi ada file namanya, contohnya data underscore mahasiswa.txt, ini datanya. Jadi ada file txt, ini datanya. Nah, data ini dibaca dengan source code ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ya. Kalau lupa, dibuka lagi keterangan sebelumnya. fgets untuk apa? Ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Ya. Nah, ini fgets, ya. Variabelnya 25. Hitung aja nanti di sini apakah ini benar 25 ya toh. Nah, nanti kalau mau mencoba pasti tahu. Kita lanjut ya. Membaca data sebentar. Dengan fread ya. Nah, fread jadi sama ya, di sini pakai fungsi fread ya. Selalu fopen dibuka dulu dan fread ya. Kemudian tampilannya seperti ini ya. Nah, ini 12 hitung ya. Di sini ada 12. Ya, ini filenya tetap sama. Hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan. Membaca menggunakan fgetc. Ya. Ini contoh source code-nya. fgetc.php di folder yang sama. Jadi semuanya tadi masukkan folder yang sama ya. Di foldernya nanti kemudian dijalankan. Fget diakses pakai localhost saja ya. Kemudian di sini fgetc, ya ini ya contohnya. Jadi di sini fopen dibuka kan filenya. Nah di sini mulai di set iterasi pakai while ya. Jadi selama belum variabel fp, fof itu end of file ya. Selama belum terakhir maka dia iterasinya lanjut terus kan. Kemudian ini persyaratannya ya yang harus dipenuhi, logikanya NN ya dan seterusnya sehingga ketika dieksekusi pada file yang sama hasilnya seperti di atas. File yang dieksekusi data mhs.txt jumlah hurufnya 137, jumlah barisnya 4. Benar enggak? Jumlah barisnya 4. 1, 2, 3, 4. Benar. Jumlah hurufnya 137. Ya nanti silakan dihitung sendiri. Ya, kita lanjutkan.
menulis data menggunakan fputs, ya toh. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi di dalam folder itu ini ada beberapa file ya, dan di situ ada file test.txt. Nah, di sini file text.txt dibuka ya, nama filenya text.txt, nama filenya di fopen berarti terbuka kan, dengan W tadi apa ya, di belakang tadi ada ya, kemudian diakses, maka ini berhasil menulis mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, berhasil menulis lah. Ini kalimat ini ada di dalam tes ya. Nah, kemudian sukses membuat file tes dengan nama test.txt. Ya, nanti bisa dilihat ya. Lanjut, latihan membuat file. Ya, ini ya. Nah, ini ada latihan, nanti kawan-kawan mungkin bisa coba di waktu yang senggang ya, bisa dicoba nanti latihan-latihan kecil. Tips dari saya ya, usahakan dalam sehari jangan sampai tidak ngoding anak informatika itu, meskipun nanti Anda akan memilih bidang yang lain, nggak bidang meskipun Anda nanti bidangnya nggak software engineering ya, atau mungkin kecerdasan buatan atau jaringan komputer atau kemudian tata kelola dan lain sebagainya ya. Tapi semuanya seharusnya bisa ngoding ya. Jadi tiap hari Anda belajarlah mengcoding ya. Apa? Banyak, silakan tutorial di YouTube banyak ya. Jadi mumpung masih muda, waktunya dimanfaatkan sebanyak mungkin untuk menumpuk skill. Nanti panen setelah lulus ya. Oke, lanjut. Ini latihan menulis file ya. Latihan membaca isi file, latihan open file, ya, latihan menghapus file. Nah, ini juga latihan yang kedua, ya. Nanti ada 7 di situ, silakan dicoba ya nanti. Membuat file baru, membuka file, membaca isi file, menulis data dalam file, menambahkan isi file, menutup file, menghapus file. Fungsi tambahan ada fclose. Untuk menutup file yang masih aktif atau terbuka, ya, barangkali Anda nanti bekerja dengan banyak file, bisa saja. FUF sebagai penunjuk apakah sedang berada di akhir file atau tidak. Nah, fseek memindahkan pointer penunjuk dalam file ke posisi lain dalam file tersebut. Rewind, ya, memindahkan posisi pointer ke awal file. Ftail untuk menemukan posisi penunjuk file. Ya. Fpass through menampilkan seluruh data dimulai dari posisi penunjuk file hingga akhir file. Nah, ini saya perlu istirahat dulu. Nah, ini sumber pustakanya ya, dari bukunya Bapak Abdul Qadir. Ini ada yang dari blog juga, ada yang dari yudhana.id, saktris.com, infocoding.com. Baik. Terima kasih ya. Untuk sesi 1 kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, kita istirahat sebentar. Ya, saya tutup Zoom-nya ya.